Ya. Sudah ada asbes. Jadi kalau aslinya dulu Bapak, tidak belum ada semen seperti ini, belum ada asbes dan belum ada main paku. Memang dulu belum ada paku, jadi istilahnya masih main ikat, main pen, main pasar. Dan kebetulan Bapak, kalau rumah seperti ini, paku tidak kuat Bapak, memang lembek dia, makanya dia sengaja harus main pen dia, main pasar. Sampai sekarang juga paku apapun dia mungkin ceritanya nggak bakalan bisa lah masuk paku nggak apa-apa dari iya. Jadi makanya kalau rumah seperti ini jangan ikan rayap ya paku tidak nggak kuat. Kalau rumah ini bisa rumah apa? Ini namanya ini namanya rumah bolon, rumah ijo. Rumah bulan namanya. Jadi kalau bolon itu besar, rumah besar, ijo itu atapnya. Itulah kalau yang aslinya. Makanya rumah ini tidak lagi aslinya gitu. Jadi iya sudah pakai pen. Jadi kalau beratnya ya kemarin punya bilang itu ya beratnya itu. Belum ada. Ternyata sapi, kambing, kerbau. Tapi kami memang Nah, jadi kalau orang Batak juga dulu belum ada itu. Dan belakangan ini lah sesudah tahun 1800-an ada seorang misionaris dari Jerman, Sino Bensen. Dia berhasil menyebarluaskan agama Kristen di kalangan orang Batak. Atau makanya dari situlah orang Batak langsung berhasil jadi agama Kristen. Maaf kata binatang dan itu sudah dimakan gitu. Belum. Ya. Tahu ini nama barang-barangnya ini. Bapak-bapak di sini ada kita melihat ada patung ini. Ini namanya si Baso. Jadi kalau si Baso ini dia orang Batak sangat-sangat bersejarah ini. Jadi kalau pada umumnya orang Batak itu mungkin lahir tahun 70-an ke bawah jelas masih dibantu dengan tenaga seperti si Baso ini. Jadi kalau si Baso ini ibarat sekarang ini sama lah dapat gelar ini dokter ahli kandungan. Udah di atas bidan ini dokter ahli kandungan ini karena kenapa? Kalau dokter itu kan memeriksa ada punya alat. Tapi kalau ini si Baso ini memeriksa seorang ibu yang lagi berbadan dua itu pun sudah menjelang hamil tua. Jadi ya, si Baso ini dia bisa pegang perut si ibu itu dengan ilmu yang dia miliki, dengan ini araban dari tangannya dia bisa mengetahui bagaimana letak posisi bayi itu di dalam. Apakah posisi sungsang atau mungkin bukan pada letaknya, situlah baru dia diurut gitu nih biar si bayi itu sesuai pada tahu juga cewek atau cowok gitu ya. Tahu. Ya. Jadi dan sekarang juga bidan-bidan yang ada di Pulau Samosir ini mereka lebih percaya diri kalau mereka paket dengan ini si Baso. Iya. Paket. Iya, mereka paket itu. Satu contoh begini, si bidan memeriksa satu ibu yang lagi berbadan dua, diperiksa, oh tidak pada tempatnya. Mereka sudah hujuk satu si Baso. Inilah pekerjaannya si Baso, itulah baru diurut perut si ibu ini, dikusur, biar posisi bayi pada tempatnya. Jadi kalau ada orang Batak mungkin selagi orang Batak masih ada, sampai kapanpun kalau si Baso ini tidak akan bisa dilupakan orang Batak. Gitu. Bahkan sampai sekarang juga, soalnya itu turun temurun. Jadi kalau ibarat kita di Jawa sana, dukun beranak lah ini. Iya, gitu. Inilah kalau si Baso. Jadi kalau ini apa ini? Panghulu Balang. Jadi itu pun satu ini sebenarnya satu pasang itu Panghulu Balang itu. Bukan cuma perempuan tapi mungkin tak kemana satu lagi, cuma inilah yang mereka pajang di sini. Jadi kalau ini apa? Ada tumbukan ramuan, obat tradisionalnya tumbukan ramuannya. Disinilah obat-obatannya dicampur sebelum dipergunakan. Jadi dulu orang Batak belum mengenal obat medis, masih obat tradisional. Seperti inilah tumbukan ramuan obat tradisional. Jadi kalau di sini kita melihat ada piring. Ya, jadi seperti inilah piring orang Batak zaman dulu namanya sapa bolon. Tapi ini piringnya kalau kita lihat besar seperti ini, makanya makan rame-rame, bukan sendiri yang makan di sini. Kalau sendiri sudah terlalu besar. Jadi makanya Pak, ini kan cara orang Batak itu makan, diginikan gini, langsung dicampur lagi. Diginikan gini, jadi tidak ada Pak, kata dari mulut kita bisa ke mulut bapak kita, abang kita, adik kita. Jadi makanya rasa kekeluargaan itu benar-benar akrab. Jadi
kalau satu contoh lah kita banding anak-anak zaman dulu dengan anak-anak sekarang. Waktu zamannya kita lah mungkin siapa orang yang berani melawan sama orang tua. Ya. Jangankan melawan, salah lihat aja, lain penglihatan orang tua kita sudah merasa, aduh bagaimana apa nanti yang terjadi ini. Benar. Jadi coba kita bayangkan anak-anak sekarang. Makan aja kita kasih, kalau tidak dikasih upah tidak akan dibayar. Jadi itu langsung benar. terbalik. Nah, gitulah. Setuju. Jadi kalau di sini Bapak ada kita lihat ini ada tempat tidur. Inilah dulu tempat tidur raja, namanya humpung. Jadi kalau ini humpung ini, inilah tempat tidur raja. Jadi kalau kayunya ini kayu bagus ini namanya kayu cuhar. Jadi kalau kekuatan kayu cuhar ini mirip sejenis kayu jati, kayu ulin, kayu rengas, damar, itulah kayu kuat ini. Jadi makanya kalau orang Batak sekarang kalau Bapak mau bikin rumah seperti ini, sepertinya sudah mikir 10 kali lipat. Artinya mikir bukan masalah biaya, bahannya sudah tidak ada lagi. Bahkan kami sendiri pun orang Batak di sini, kalau ada membutuhkan kayu-kayu keras seperti ini, mungkin tidak lagi dari sini, ada dari Jambi sana, dari hutan baru sana, manalah hutan yang masih luas. Kalau di sini sudah Nggak ada lagi. sudah. Kalau punah sebenarnya tidak punah, tapi kalau yang besar-besar itu sepertinya Sudah langkah lah Pak ya. sudah langka. Soalnya kalau kayu seperti ini, kalau bisa dia bagus seperti ini, dia keras, dia minimal 40 tahun baru bisa dipergunakan. Kalau masih 20 tahun, 30 tahun, bisa dapat seperti ini gitu. Jadi kalau orang Bapak tadi naik kapal, seperti inilah bahannya itu yang kena ke air. Iya. Nah, jadi juga ada barang-barang peninggalannya, ada tongkat, ada serurai, ada pedang, semua ada di sini. Termasuk juga barang-barang peninggalan lainnya. Ini senjatanya raja semua, Pak. Ya, kalau dulu. Tapi ini senjata tidak semua lagi yang aslinya, tapi mirip seperti inilah. Oke. Udah ada bedil juga ya, Pak? Iya, bedil ini, kalau ini bukan milik orang Batak ini, mungkin waktu Belanda meninggalkan Indonesia, mungkin ini Diambil. ditinggal. Ditinggal, ya. Baru masukkan ke museum seperti ini. Belum ada lah bedil orang Batak. Tapi kalau yang lebih di sini Bapak, ini ada piring. Ini namanya piring pinggan pasu. Jadi piring ini khusus piring raja. Khusus piring raja. Ya, khusus. Dan raja pun tidak setiap saat makan dari piring ini, pada saat-saat tertentu. Contoh begini. Dulu kan antara raja-raja juga dulu ada rapat. Jadi contohnya sebagai tuan rumah lah Raja Sidabutar ada rapat dari istilahnya, itulah dibilang kalau di orang Batak desa Nawalu. Nah, jadi desa Nawal itu dari 8 desa, memang sebatas itulah kalau istilah orang Batak, itu sudah dibilang desa Nawal sudah luas itu. Jadi kumpullah mereka, mungkin adalah yang mereka mau bikin musyawarah atau mungkin tujuan yang mau mereka laksanakan. Jadi tiba waktunya mereka mau makan, Raja Sidabutar khusus makan dari piring ini, dia sebagai tuan rumah. Jadi mungkin contohnya mereka posisi makan, contoh, ada yang benci sama raja, adalah yang benci sama raja, ada mengirim guna-guna berupa racun ke dalam piring ini. Kalau sudah di dalam piring ini rasanya jadi tawar. Nah, gitu. Oh, penawarnya itu ya? Iya. Jadi memang ini langka piring seperti ini. Kalau kita masukkan pun contohnya makanan ke dalam ini, istilahnya ada kekurangan garam, ada kelebihan cabai. Kalau di dalamnya saja di netral itu. Jadi kita masukkan beras ke dalam ini bisa lembek sendiri. Kita masukkan beras dan kita simpan makanan di dalam ini, mungkin agak susah lah dia kalau ada rasa beras itu karena piringnya benar-benar dingin. Ya, itulah beras saja kita masukkan ke dalam bisa lembek sendiri. Tapi kalau kita menilai yang asli seperti ini sangat banyak apanya. Jadi ada khusus orang-orang tertentu yang bisa mengetahui asli atau tidak. Asli atau enggaknya piring ini. Iya. Boleh dia anti racun, boleh tahan racun, tapi belum tentu asli. Gitu. Ya, makanya kalau seperti di asli di piringnya ini, ya mungkin penjagaan di sini harus dari beli, harus benar-benar ketat. Karena ini ya benar-benar miliaran ini harganya ini. Iya. Secara historisnya dan secara kegunaannya itu Iya. nggak ternilai itu. Iya, memang tidak ternilai. Jadi, Ini asli apa replika juga? oh ini juga replika juga. Nah, itu persis seperti inilah kalau aslinya. Ini piring ini dulu di sini di Sumatera Utara sudah ada kemampuan membuat keramik ya? Apa ini dari China?
Makanya ini tidak asli jadi, cuma bentuknya yang mirip seperti ini. Jadi kalau ini kan sudah buatan sekarang. Iya, iya, iya. Tapi kalau dulu dari apa? Keramik juga apa dari? Enggak, Enggak makanya ya? keramik dulu. Iya. Termasuk ada dicampur tanah itu, jadi seperti itulah. Tembikar lah ya. Iya. Iya, iya. Menarik, menarik, menarik. Jadi kalau tongkat raja dulu seperti inilah. Ini tongkat, inilah tongkat kebesaran raja zaman dulu. Jadi kalau raja pergi kemanapun, tidak boleh cuma raja yang pergi tongkatnya nggak ikut, harus ikut sama tongkat ini. Jadi buat tongkat juga. Iya, jadi udah ada tertentu di hunjuk raja ajudan yang bawa ini. Jadi contohnya mereka dalam perjalanan mungkin ada gangguan, contoh datang hujan, tiba-tiba datang hujan, datang angin beliung apa segala macam. Ajudan kasih tongkat sama raja, raja pegang tongkat, baca mantranya, tancapkan ke tanah, mau hujan dia tersisi, mau angin dia tersisi, ya gitulah. Jadi kalau ini tongkat ini, jadi Penentuan deh. jadi ini pun sama juga seperti piring ini tidak lagi aslinya, gitu. Jadi kalau barang-barang zaman dulu memang luar biasa mistisnya dulu. Jadi kalau inilah balatu, inilah tangga orang Batak zaman dulu. Jadi kalau orang Batak itu makanya dari kecil orang Batak itu memang sudah ada bersifat keras, artinya bersifat keras. Seperti inilah posisi tangga ini kan. Jadi kalau orang Batak zaman dulu tidak ada kata cengeng. Inilah posisinya, mau anak-anak, mau anak gadis, mau nenek-nenek, mau ibu, bapak-bapak harus bisa naik turun tangga ini. Karena cuma ini fasilitas. Kita mau naik ke rumah, kita mau turun, ini fasilitas. Jadi biasanya kalau dulu rata-rata, kalau penghuni satu rumah sudah di dalam semua, tangga ini selalu dinaikkan. Artinya dinaikkan, kenapa dinaik turunkan? Karena dulu kan masih banyak binatang berkeliaran, kata ya segala macam binatang lah dulu masih ada kan. Jadi kalau mungkin karena kelaparan mungkin seorang suatu babi hutan digigit tiap malam tangganya ini ya secepatnya rusak. Jadi seperti itulah jalan terbaik biar tangganya jangan secepat. Iya, makanya harus dinaik turunkan. Iya. Balatuk namanya apa? Ya, balatuk, tangga. Tangga ya. Kalaupun orang Batak itu bersifat keras memang sudah dari sononya gitu. Jadi kalau ini bapak-bapak ini ada terbuat dari rotan, ini kulit kayu, ada ini, tapi kegunaannya ini sama, khusus menyimpan padi. Inilah lumbung padi orang Batak zaman dulu. Tapi kalau di sini bapak ada kita melihat dari kayu bulat ini dikorek ini kegunaannya dulu setelahnya tempat menyimpan beras. Mau menyimpan beras, mau menyimpan kain, inilah seperti ini. Jadi kalau dalamnya ini licin ini. Inilah Alat-alatnya ya Pak ya. Ya, inilah alat-alat zaman dulu. Ini buat simpan air bukan Pak? Iya, ini tempat apa? Ini dari bambu ini hasung namanya. Jadi ini tempat minuman tua orang Batak dulu. Minuman tua raja-raja. Raja-raja. Jadi ya memang belum ada tempat lain tuh memang seperti ini, sama dari buah labu. Buah labu juga itu dulu khusus tempat minuman tua itu. Minuman tua. Iya. Ini apa Pak? Bentuk NATO bukan? Itu bukan, termasuk juga ini apa alat pengrajin, contohnya mau kita seperti membuat itulah makam tadi. Satu ini ikut alatnya. Iya, iya, iya. Makanya kerja itu bapak nggak bisa buru-buru. Iya. Benar-benar harus benar-benar sabar, pelan-pelan. Kalau dia main buru-buru mungkin mau langsung letak ya nggak jadi lagi gitu. Ulangi lagi yang ada. Itulah kalau uang. Inilah dalihan dulu tadi bapak ini. Jadi kan cara lusunya itu harus benar-benar kita bentuk bagus dulu baru bisa periuknya di atas gitu. Jadi itulah kalau orang Batak dulu masak pakai kubak seperti ini, asapnya naik ke atas. Jadi kalau ada masyarakat itu contohnya banyak dapat ikan dari Danau Toba, kalau ada sisa ikannya boleh disale, dikeringkan di sini, makanya ada ikan sale atau ikan asap. Iya. Nah, jadi kalau ini ada geang-geang, jadi selalu satu berdekatan ini terus. Jadi kalau ini tempat menyimpan ikan. Tapi ikan yang dimasukkan sini rata-rata yang sudah masak. Udah masak. Iya, ini masukkan ke sini. Jadi istilahnya biar kalau rasa basi dulu jarang-jarang lah, karena benar-benar dingin, jadi rasa basi itu agak kurang gitu. Lebih awet ya Pak ya.
Nah, jadi kalau ini apa? Ada uang sebelum merdeka, ada uang sesudah merdeka ini. Kalau koi dominan sebelum merdeka, kalau kertas itu dominan sesudah merdeka gitu. Iya, uang kertas. Saya dari Jawa. Oh, Jawa Tengah? Jawa Timur, ayah, ibu Jawa Tengah. Oh, Iya. Honocoroko. Coroko. Jadi kalau di sini, itulah huruf abjad itu ada persamaannya seperti di kami orang Batak, Iya. Ahamana rata, bawahnya lapas ada gajah. Itu huruf abjad ibarat bahasa nasional A, B, C, D. Jadi kalau di sana Honocoroko itu sama juga lah. Jadi Iya. berarti dari dulu-dulunya pun persamaan itu sudah ada, cuma beda ucapan. Iya. Oh, bentuk hurufnya sama ya, cuma pengucapannya yang beda ya. Not a good person but trying to do good.